Itu harus dianggarkan bener-bener dan itu harus diawasin bener-bener. Halo dunia! Sebagai calon anggota dewan, salah satu tugas utama gue setelah terpilih adalah untuk melakukan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan tuh apaan, Bang? Ya intinya gue mesti ngawasin dan mengkritisi kinerja pemerintah. Dimana kalau kasus gue karena gue DPRD Provinsi DKI, yang gue awasin itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah jadi sebelum kepilih gue pengen pemanasan dulu. Gue pengen bahas hal-hal kontroversial dari Pemprov DKI Jakarta di tahun 2023. Jadi tenang, gue nggak bakal bahas perubahan jenama dari Plus Jakarta menjadi Sukses Jakarta untuk Indonesia. Karena itu terjadi di 2022. Yang pertama, ini salah satu yang menurut gue paling absurd. Pemprov DKI Jakarta untuk menghindari polusi, dia nyiram air dari gedung-gedung di Jakarta. Jadi kalau masih pada inget, di bulan Agustus itu kan isu polusi di Jakarta tuh sempet lagi tinggi-tingginya kan. Dimana salah satu pihak yang ditekan itu kan adalah Pemprov DKI Jakarta, dimana polusinya itu kan tinggi banget di Jakarta. Ya walaupun ada faktor dimana sensornya itu emang banyak dipasang di Jakarta, tapi ya tetap aja hasilnya kan tetap tinggi. Nah di masa-masa itu muncul tuh ide brilian buat nyiremin air dari atas gedung. Nah mungkin pada saat itu Pemprov DKI Jakarta ingin memberikan dampak seperti terjadinya hujan ya. Tapi gue speechless kalau caranya seperti itu. Padahal kan kita bisa merekayasa hujan dengan cara yang lebih proper dan saintifik. Nah yang kedua yang menurut gue perlu banget dikritisi adalah mengenai Electronic Road Pricing alias ERP. Jadi buat yang belum tahu, gampangnya ERP itu jalan berbayar. Jadi bayangin aja kayak jalan tol tapi itu di jalan biasa. Tujuannya buat apa? Tujuannya tuh adalah untuk memaksa orang meninggalkan kendaraan pribadi dan berpindah ke kendaraan umum. Oke, tujuannya sih bagus banget, tapi ada beberapa hal yang menurut gue perlu kita kritisi. Yang pertama, kebijakan ini relatif prematur, di mana sistem transportasi publik kita itu masih belum terlalu memadai. Mulai dari MRT dan LRT yang jalurnya itu masih sangat terbatas. Selain itu, KRL dan Transjakarta yang ya kita tahu sendiri lah. Nah, alternatif dari transportasi umum yang gue sebutin tadi itu apa? Ojol. Nah, ERP ini kena ke semua kendaraan bermotor, termasuk mobil dan motor. Nah, jadinya ojol itu juga kena tarif ERP. Ya, jadinya bayangin aja pengendara ojol nih, udah kena banyak potongan, kena ERP pula, mesti bayar. Nah, makanya ERP ini menurut gue perlu banget dikritisi. Supaya apa? Supaya bener-bener semua warga Jakarta itu bisa merasakan dampak positifnya tanpa terlalu banyak dampak negatifnya. Nah yang ketiga itu ada kejadian kemarin Pemprov DKI itu membongkar jalur sepeda dan jalur pejalan kaki di Simpang Santa. Nah mirip kayak ERP, kebijakan ini mungkin niatnya pengen menghindari kemacetan. Nah tapi tentu saja kebijakan ini tuh menuai banyak kritikan dari banyak pihak, terutama dari pejalan kaki dan pesepeda. Dan gak berhenti di situ, pada pembahasan APBD DKI Jakarta tahun 2024, itu tuh anggaran untuk jalur sepeda tuh sebesar 38 miliar sempat dihilangin. Ya untungnya anggaran untuk jalur sepeda ini kembali diusulkan, walaupun pagu anggarannya turun jadi 7,5 miliar aja. Nah itu baru sebagian kecil dari hal-hal yang sebenarnya bisa dikritisi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini cuma hal-hal yang kebetulan rame aja. Bagaimana dengan hal-hal lain yang terjadi? Bayangin, DKI Jakarta itu ngurusin sekitar 80-an triliun anggarannya. Dan menurut gue itu harus dianggarkan bener-bener dan itu harus diawasin bener-bener. Gimana menurut lo?